Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ala keniscayaan bagi insan yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmat-Nya kepada hamba-hambanya yang bersyukur, dan Allah pun akan menurunkan azab yang pedih kepada hamba-hamba yang kufur. Salawat dan salam juga tentunya kita turunkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabat ahli baitnya, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajarannya, kelak di yaumil qiyamah kita pada syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini juga mari kita bersama bertafakkur, bertadabur untuk senantiasa mengevaluasi diri dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini, khatib menyampaikan dari beberapa definisi takwa yang secara umum kita telah mengetahui bahwa takwa itu adalah al-imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Bahwasanya bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Konsep takwa secara umum. Kemudian beberapa sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar bin Khattab, beliau terjemahkan takwa itu dengan kehati-hatian, seperti seseorang yang berjalan berhati-hati kalau di hadapannya ada duri yang harus kita hindarkan. Pun demikian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan tentang takwa itu. Yang pertama,
al-khawfu minal jalil, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Takut di sini bukan berarti hanya dengan ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman yang Allah telah berikan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada siapa saja yang membangkang, siapa saja yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan tidak mengikuti ajaran-ajaran atau syariat Nabi-Nya, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi takwa juga bermakna malu ketika kita tidak mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Maka rasa malu itu sendiri merupakan sebagian daripada iman. Orang-orang yang tidak memiliki rasa malu berarti dengan sendirinya mereka sedang tidak beriman. Malu tidak mengerjakan sholat, malu tidak mengerjakan perintah-perintah Allah yang lainnya yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban bagi dirinya. Malu ketika melanggar aturan Allah yang seharusnya itu kita jauhkan, kita tinggalkan, justru kita lakukan. Itu konsep takwa yang pertama menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga orang-orang yang beriman dan takwa itu akan terus melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, dan pelaksanaannya adalah karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan dia melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah wal amalu bin tanzil, mengamalkan dengan apa yang Allah turunkan, yakni mereka mengamalkan Al-Quran. Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadabburi dengan ilmu pengetahuannya, maka selanjutnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk konsep pengamalan Al-Quran itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang lemah lembut, dengan perkataan yang mencukup hati orang yang mendengarnya, bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya, justru kata-kata yang menyakiti orang yang mendengarnya. Orang yang bertakwa bukan hanya diperintahkan untuk sholat, tapi orang yang bertakwa juga diperintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang lemah, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang mengandung hikmah bagi siapa saja yang mendengarnya. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata dengan kata-kata yang baik, atau kalau tidak mampu untuk berkata yang baik, aw liyasmut, hendaklah diam. Jadi perkataan yang keluar dari lisan orang yang beriman itu, orang bertakwa itu mengandung makna, mengandung pengetahuan yang selanjutnya orang lain bisa mengikutinya. Wal amalu bin tanzil, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi setiap manusia yang mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-Quran jelas menjadi petunjuk dan lintas.
juga menjadi obat penyujuk bagi hati yang sedang mengundah gula. Al-Quran juga menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang sulit diobati ketika kita meyakini kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata berikutnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah waridha bil qalil, yang hidupnya ridho dengan yang sedikit, dan bahasa agama disebut dengan memiliki sifat qanaah, cukup dengan yang sedikit. Sulit bagi kita, berbeda dengan cukup dengan yang lain. Tapi upayakan bagi diri kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah, yang sedikit kita terima dengan ikhlas, hidup dengan qanaah. Bagaimana caranya? Pertama, dengan bersyukur. Orang yang hidup bisa qanaah karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Allah berikan, terima dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menambah keberkahannya. Kemudian yang keempat, takwa itu adalah wal isti'dadu li yaumir rahim. Orang yang bertakwa itu mereka yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari keberangkatan, dalam arti kematian. Karena orang beriman tahu dan yakin bahwa setiap memiliki jiwa pasti akan mati. Sebelum kematian menimpa, maka bekal-bekal sudah dipersiapkan. Apa yang harus kita lakukan? Badiru bil a'malis shalihat, bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita tunda-tunda kebaikan itu, karena kita tidak pernah tahu kapan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan ini yang harusnya kita terus lakukan. Perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan, dan jangan sampai menunda-nunda untuk melakukannya. Mudah-mudahan sifat-sifat yang disampaikan di dalam penjelasan takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kita bisa dan mampu melaksanakannya, sehingga kita menjadi insan muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ikraman liman jahada bihi wa kafara, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والأمراض والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضيلته ولذكر الله أكبر أقم الصلاة